nama gue Fitri dan kalian lagi nonton channel Appler ID. Dan ya, video yang gue buat sejauh ini di channel ini diedit di MacBook Air M1 ini. So, buat yang tahun ini mau beli MacBook, tonton video yang sampai habis ya. Barangkali MacBook Air M1 itu jodoh kalian. Waktu gue bikin video ini, gue cek di websitenya iBox mencari MacBook yang termurah yang mereka jual saat ini, dan itu ternyata adalah MacBook gue, MacBook Air M1. Ada pilihan warnanya Space Gray, terus Silver, sama yang gue punya Gold. Tapi sebenarnya gue ngeliatnya ini lebih ke Rose Gold sih ya, agak-agak ke pink-pinkan gitu. Ada opsi storage 256 dan 512, yang mana nggak bisa dipilih karena yang 512 itu habis pemirsa. Tapi tenang aja, kalau kalian rajin nyari di marketplace juga mungkin bakal nemu dengan harga yang sedikit miring. Kita mulai dari apa sih kurangnya MacBook Air M1 ini? Gue nggak bisa bilang chipnya, meski tahun lalu MacBook Air M2 penerusnya udah muncul dengan chip yang lebih baru ya, chip M2. Tapi nggak bisa dibilang chip M1 ini ketinggalan jauh. Di atas kertas, M2 ini biasanya 15-18% lebih cepat dibanding M1. Tapi di real life kalau kalian nyobain, kayaknya perbedaannya nggak terlalu signifikan sih menurut gue. Apalagi kalau kalian tuh bukan pro user. Kenapa? Karena kalau biasanya kalau pro user itu ya milihnya yang pro, misalnya MacBook Pro. Atau misalnya Mac lain yang lebih bisa dibawa kerja keras. Kerja kerasnya tuh kayak gimana? Sampai sejauh mana? Sebenarnya kalau pekerjaan kalian tuh banyakan browsing, email, nonton video, terus office works, even ngedit foto atau ngedit video kayak gue, MacBook ini masih bisa banget diajak kerja keras. Apalagi kalau videonya tuh video pendek kayak gini, atau bahkan mungkin video-video pendek kayak shorts atau reels gitu ya. Ngedit 4K di sini pun masih bisa. Multitaskingnya juga masih oke. Kadang gue tuh sambil ngedit di Final Cut, sambil bikin thumbnail di Pixelmator, terus sambil browsing juga buat tambahan materi. Dan MacBook ini masih sanggup sejauh ini. Gue nggak main game di MacBook ini. Siapa juga yang main game di MacBook kan? Tapi kayaknya melihat 8-core CPU dan 7-core GPU, kayaknya asik juga ya buat main Shadow of Tomb Raider dan sebagainya. Dapat kali ya 30-an FPS gitu. Tapi ya gue nggak benchmark gitu sih. Jadi kalau kalian mau tahu skor benchmark sintetisnya, kalian bisa googling atau cari di YouTube penjelasan lengkapnya soal skor benchmarknya. Soal display, emang penerusnya yaitu MacBook Air M2 itu punya bezel yang lebih tipis. Terus yang Air M2 itu udah pakai Liquid Retina. Nah, kalau yang Air M1 ini masih pakai Retina. Tingkat kecerahannya itu sampai 400 nits. Kalah lah kalau dibandingin sama Air M2 yang kecerahannya itu sampai 500 nits. Tapi dalam penggunaan harian sih kayaknya kalau kita nggak ngebandingin side by side gitu kayaknya nggak terlalu berasa ya perbedaan signifikannya. Kecuali lo orang yang merhatiin grafis banget gitu, kayak pixel peeping gitu, kayaknya sih nggak terlalu notice ya, dan ini masih nyaman dan akurat warnanya. Secara desain bisa dibilang gue lebih prefer karakter si MacBook Air M1 ini, karena ini nih khas banget ya bentuknya yang wedges gini dibandingkan sama MacBook Air M2 yang makin mirip sama MacBook Pro. Dan karena memang dia ini menang di compactnya, masuk ke tote bag gini pun masih enak. Kalau lagi iseng ngetik di pangkuan juga gak gampang pegel atau panas gitu ya. Dan buat yang gak suka notch kayak MacBook lain generasi M2, di sini tuh gak ada. Bezel bagian atasnya masih cukup buat nampung webcamnya. Ya emang sih webcamnya ini masih yang B aja gitu kalau dibandingin sama yang MacBook Air M2 yang udah 1080p. Terus kalau ngomongin baterai, gue kayaknya gak pernah nih bawa chargernya kalau lagi kerja di luar. Tapi mungkin karena gue juga nggak sampai seharian juga sih kerja di luar. Jadi banyak yang bilang buat kerja harian itu bisa sampai 8 jam, 10 jam gitu. Tapi gue nggak pernah, sekali lagi gue nggak pernah bener-bener ngetes ya. Kalau di rumah sih emang hampir selalu nyolok ya. Jadi ya jarang lowbat. Udah gitu kan kalau udah selesai tinggal tutup gini udah sleep ya. Jadi hemat energi, hemat daya gitu. Nah, pas mau nyalain juga kita tinggal sentuh si Touch ID-nya, beres. Terus gue sebenarnya juga nggak ada masalah sih sama keyboardnya gitu kan. Magic Keyboard tuh emang udah enak sih defaultnya gitu kan. Hanya saja kadang-kala kalau gue mau ngetik yang agak panjang, gue pakai mechanical keyboard. Tapi
ya itu cuma preferensi aja. Oh ya, tapi ada satu hal yang gue suka banget nih di sini, yaitu trackpadnya. Trackpadnya ini luas, enak pokoknya gitu kan. Jadi kalau lagi keluar, gue tuh jarang bawa mouse. Trackpad ini tuh udah sangat cukup dan nyaman tanpa gue harus bawa mouse. Jadi apa kurangnya? Mungkin yang berasa kurang banget itu ada di portnya ya. Kalau MacBook Air M1 ini tuh cuma punya 2 port Thunderbolt 4 sama 1 jack audio. Jadi gue butuh konektor HDMI kayak dongle semacam ini nih kalau gue butuh colokin dia ke monitor buat extended display. Atau kalau gue harus baca SD card atau colokin USB dan sebagainya. Tapi balik lagi ya, penersnya pun sebenarnya nggak punya port yang lebih banyak. Even MacBook Pro juga nggak punya port yang banyak, kecuali lo beli MacBook Pro yang ukurannya gede. Jadi sebenarnya kayak ini maksudnya tuh kekurangan MacBook secara general kali ya. Jadi kalau kalian lagi nyari laptop nih, terutama MacBook, pengen yang ringan, compact, tapi itu tetap cepet, terus baterainya tahan lama, terus harganya cukup terjangkau di kelasnya, kalian bisa ngelirik MacBook Air M1 ini banget. Enteng, tapi nggak bisa dianggap enteng. Harga barunya tuh 14 juta kalau nggak salah di iBox. Tapi kalau misalnya yang mungkin budgetnya nggak sampai, kalian masih punya opsi buat beli second di marketplace. Ya, sekian aja sharing singkat gue tentang pengalaman gue pakai MacBook Air M1 ini dan kenapa gue merasa ini masih worth banget nih buat dibeli tahun ini gitu. Semoga apa yang gue sampaikan ini bermanfaat ya buat kalian lagi nyari-nyari laptop atau lagi nyari-nyari MacBook gitu kan. Please like kalau kalian suka videonya, consider to subscribe dan nyalain lonceng buat support gue supaya gue semangat bikin video-video berikutnya. Gue Fitri pamit, bye!